Sahabat Aiso, di ruang laboratorium komputer SMK Negeri 1 Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berlangsung praktik pembuatan sablon muk sublimasi oleh siswa kompetensi keahlian teknik grafika. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu 25 Januari 2023 di bawah bimbingan Ketua Jurusan Teknik Grafika, Mas'ul Alwi, Eskom. Dalam praktik pembuatan sablon muk tersebut, metode yang digunakan adalah transfer paper sublimasi, yaitu hasil printout kertas yang telah memiliki gambar dan tulisan tertentu, yang telah didesain dan dipanaskan menggunakan heater. Langkah-langkah praktik pembuatan sablon muk sublimasi adalah: pertama, muk di cutting yaitu dioles menggunakan cairan perekat. Fungsinya adalah untuk mengikat tinta sublimasi. Selanjutnya, mendesain gambar atau tulisan yang akan menjadi karakter dari sablon muk yang diinginkan. Kemudian mencetak desain menggunakan printer sublimasi. Selanjutnya, memotong desain sesuai model yang diinginkan. Langkah berikutnya adalah melakukan proses pemanasan hasil cetakan kertas desain menggunakan alat yang disebut sebagai heater press muk. Muk diletakkan dalam mesin press dan ditarik tuas yang tersedia dan mulai dipanaskan. Agar hasilnya sempurna, suhu yang dibutuhkan adalah 285 derajat Celcius dan dipanaskan dalam waktu 60 detik. Biarkan selama kurang lebih 15 menit sebelum muk dapat digunakan. Pada kegiatan praktik tersebut, para siswa terlihat sangat antusias karena menurut mereka praktik tersebut sangat menarik dan dapat menjadi salah satu ide kreatif. Mas'ul Alwi menyarankan agar pandai dalam melihat peluang bisnis, terlebih di era digitalisasi seperti saat sekarang ini. Terdapat banyak ide bisnis yang dapat dikembangkan. Untuk itu, diharapkan agar selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Jerowaru, para siswa mengantongi segala macam ilmu dan ide kreatif yang didapatkan dari para guru agar siap bekerja, siap melanjutkan, dan siap berwirausaha. Tim media SMK Negeri 1 Jerowaru mengabarkan. Sahabat Aiso, di Aula SMK Negeri 1 Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berlangsung penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama antara Mandalika Tourism Institute atau MTI dengan SMK Negeri 1 Jerowaru dalam rekrutmen siswa magang untuk ditempatkan pada industri perhotelan dan kapal pesiar. Kesepakatan itu berlangsung pada hari Selasa 31 Januari 2023. Kegiatan itu dihadiri oleh tim dari Mandalika Tourism Institute, Kepala SMK Negeri 1 Jerowaru, 37 orang siswa kelas 12 yang akan mengikuti kegiatan magang pasca tamat SMK beserta orang tua atau wali. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberikan informasi tentang program magang siswa pasca tamat dari SMK Negeri 1 Jerowaru. Kemudian melaksanakan proses rekrutmen siswa tamatan SMK Negeri 1 Jerowaru yang akan magang dan bekerja di industri perhotelan serta bekerja di kapal pesiar. Kepala SMK Negeri 1 Jerowaru, Azani Muzamil Masani menyampaikan, hadirnya Mandalika Tourism Institute dalam rangka rekrutmen siswa magang seperti saat sekarang ini menjadi salah satu solusi bagi para siswa yang akan menamatkan sekolah di SMK Negeri 1 Jerowaru agar siap kerja. Para siswa kelas 12 yang hadir pada kesempatan tersebut terlihat cukup antusias. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para siswa yang berkaitan dengan hal yang belum dipahami kepada tim dari Mandalika Tourism Institute. Tim media SMK Negeri 1 Jerowaru mengabarkan. Pada hari Selasa, 8 Februari 2023, di ruang laboratorium komputer SMKN 1 Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berlangsung praktik sablon baju metode Polyplex yang dilakukan oleh para siswa jurusan desain grafika yang dibimbing langsung oleh ketua jurusannya, Mas'ul Alwi, Eskom. Pada kesempatan tersebut, seluruh siswa yang berjumlah 22 orang ikut terlibat dalam praktek sablon baju tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk praktek ini adalah membuat desain sablon sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan ukuran dan tempat yang diinginkan pada baju. Setelah selesai dibuat,
Kemudian dilakukan proses cutting menggunakan alat desain di media polyplex dengan bahan PET film polyplex. Kemudian dilakukan proses detailing, yaitu proses pemisahan antara kertas cetak polyplex dengan desain yang telah terbentuk. Selanjutnya adalah persiapan kaos yang akan disablon. Agar kaos yang disablon bersih dari serat, maka dilakukan press menggunakan heater atau pemanas. Kemudian posisikan desain yang telah di-cutting tadi pada baju sesuai dengan tempat yang diinginkan. Selanjutnya press kaos menggunakan heater press selama 15 detik dengan suhu 165 derajat Celcius. Terakhir, lepas PET film polyplex, kemudian lakukan press kembali selama 5 detik agar desain lebih merata dan menyatu dengan baju. Para siswa yang terlibat dalam kegiatan praktek tersebut sangat antusias dan mendapatkan skill dari kegiatan praktek tersebut. Ketua Jurusan Desain Grafika, Mas Ul Alwi berharap kedepannya akan ada banyak praktek-praktek serupa yang bernilai ekonomis yang dapat dilakukan oleh siswa SMKN 1 Jerowaru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya order yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru serta masyarakat di luar sekolah. Selasa 7 Februari 2023. Di Aula SMK Negeri 1 Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berlangsung sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Lombok Timur bersama LPK Sinori Indonesia Center kepada siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Jerowaru. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 12, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Hamdani SPD. Dalam sambutannya, mengatakan agar mengikuti dengan baik sosialisasi tersebut. Mengingat bahwa kelas 12 yang akan segera menamatkan pendidikan harus fokus pada tujuan yang ingin dicapai baik yang hendak bekerja, melanjutkan maupun berwirausaha. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Lombok Timur, Muhammad Khairi, menjelaskan bahwa siswa SMK harus siap kerja. Salah satu syarat utama untuk siap kerja adalah harus memiliki skill atau keahlian. Untuk memiliki keahlian, maka salah satu pilihannya adalah mengikuti pelatihan. Karenanya bersama LPK Sinori Indonesia Center, siap mengakomodir para siswa yang ingin bekerja dengan tujuan ke Jepang. LPK Sinori Indonesia Center memiliki program pelatihan bahasa dan pemagangan ke Jepang. Setelah lulus dari pelatihan yang dilakukan oleh para siswa, maka LPK Sinori akan menyalurkannya untuk bekerja di beberapa bidang, seperti pabrik otomotif, pabrik elektronik, pabrik makanan, hotel, restoran, konstruksi, dan lain sebagainya di Jepang. Gaji yang ditawarkan cukup fantastis, yaitu antara 15 hingga 20 juta per bulan. Para siswa kelas 12 yang hadir pada kesempatan tersebut sangat tertarik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan serta syarat maupun biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pelatihan. Tim media SMK Negeri 1 Jerowaru mengabarkan. Sahabat AISO, pada hari Jumat 17 Februari 2023 yang lalu, SMK Negeri 1 Jerowaru Lombok Timur mengadakan kegiatan spiritual camp yang diikuti oleh 105 orang siswa kelas 12 bersama Dewan Guru dan Pegawai SMKN 1 Jerowaru. Pada kesempatan tersebut diisi dengan kegiatan membaca Al-Quran dan tausiah dalam rangka menguatkan mental dalam menghadapi ujian akhir dan motivasi mengenai arah masa depan yang ingin dicapai oleh para siswa. Pada kesempatan tersebut diisi dengan kegiatan membaca Al-Quran dan tausiah dalam rangka menguatkan mental dalam menghadapi ujian akhir dan motivasi mengenai arah masa depan yang ingin dicapai oleh para siswa. Dalam tausiahnya, Ustadz Rohadin menyampaikan pentingnya nilai moral sebagai pondasi utama meraih kesuksesan. Ia mencontohkan beberapa kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam membawa misi perubahan adab dan akhlak sebagai langkah meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Para siswa harus mampu menjadi pelopor perubahan di tengah era modern seperti sekarang ini. Dengan adab dan akhlak yang baik, akan sangat mudah bagi siswa untuk diterima dan bekerja di berbagai sektor. Kepala SMK Negeri 1 Jerowaru, Azani Muzamil Masani,
Dalam sambutannya mengingatkan para siswa agar mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi keahlian atau UKK yang akan segera berlangsung. Selain itu, Azani memotivasi siswa agar segera menentukan arah masa depan yang ingin dicapai setelah menamatkan pendidikan, baik itu bekerja, melanjutkan maupun berwirausaha. Ia juga menegaskan bahwa adab itu di atas ilmu. Bagaimanapun tingginya ilmu yang dimiliki, jika tidak diimbangi dengan adab dan akhlak yang baik, tidak akan pernah menjadi orang yang sukses di masa depan. Kegiatan spiritual camp tersebut juga diisi dengan agenda renungan dan berbagai aksi vertikal guna memperkuat hubungan emosional antar siswa. Kegiatan itu berakhir esok harinya, Sabtu 18 Februari 2023. Tim media SMKN 1 Jerowaru melaporkan. Di ruang laboratorium Tata Boga SMK Negeri 1 Jerowaru, Lombok Timur, berlangsung praktik memasak ayam bakar taliwang oleh siswa kelas 12 kompetensi keahlian Tata Boga. Praktik diawali dengan mempersiapkan bahan yang diperlukan, diantaranya ayam kampung, cabai, bawang merah, dan bawang putih, terasi khas Lombok, gula, santan, jeruk limau, kunyit yang telah dihaluskan, serta garam secukupnya. Semua bahan haluskan kemudian ditumis bumbu halus hingga matang. Masukkan santan kental, gula merah, dan gula pasir. Masak hingga kuah mengental dan berminyak. Selanjutnya belah dada ayam, tusuk paha kiri hingga paha kanan ayam menggunakan tusuk sate. Kemudian tusuk bagian sayap kiri hingga sayap kanan ayam. Kemudian rendam ayam dan oleskan pada larutan kunyit yang telah dicampur dengan garam dan air. Selanjutnya ayam dibakar hingga bumbu menjadi pekat. Lakukan langkah tersebut sebanyak 2 kali dengan mencampurkan jeruk limau pada olesan terakhir. Kemudian ayam bakar taliwang siap disajikan. M. Hairul Rohid berharap ke depan para siswa lebih banyak praktik tentang menu lokal dan Nusantara agar kearifan lokal tetap terjaga dan menjadi salah satu pilihan wirausaha setelah para siswa menamatkan pendidikannya. Tim media SMK Negeri 1 Jerowaru. Sahabat AISO, bertempat di Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berlangsung ujian sekolah berbasis komputer atau USBK. Diikuti 105 orang siswa dengan kompetensi keahlian perhotelan sebanyak 49 orang siswa. Usaha perjalanan wisata sebanyak 29 orang siswa dan kompetensi keahlian tata boga sebanyak 27 orang siswa. Ujian tersebut berlangsung tanggal 13 Maret 2023 yang dibagi dalam 5 sesi ujian dalam 1 hari. Durasi waktu untuk satu sesi adalah 60 menit untuk 2 mata pelajaran. Menurut Ketua Panitia USBK Aswandi, sejauh ini ujian berlangsung dengan tertib dan lancar tanpa kendala. Para siswa juga mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan dengan tingkat kehadiran siswa 100%. Selama proses ujian berlangsung, jaringan internet dan listrik dalam kondisi stabil. Para siswa yang mengikuti ujian juga terpantau tenang dan tertib sehingga ujian berlangsung dengan baik. Pengawas ruangan yang bertugas mengawasi jalannya ujian juga melaporkan tidak ada masalah yang serius dalam pelaksanaan ujian. Kendala ringan yang dialami beberapa siswa hanya pada saat melakukan login user. USBK ini akan berakhir pada Senin 20 Maret 2023. Tim media SMK 1 Jerowaru mengabarkan. Sahabat AISO, pada tanggal 6 sampai dengan 9 Maret 2023 di SMK Negeri 1 Jerowaru berlangsung kegiatan uji kompetensi keahlian atau UKK. Diikuti seluruh siswa kelas 12 yang berjumlah 115 orang dengan kompetensi keahlian perhotelan, usaha perjalanan wisata, dan tata boga. Bagi siswa di bidang keahlian perhotelan, materi yang diuji adalah reservasi hotel dan making bed. Pada materi reservasi, siswa diuji kemampuannya untuk menerima tamu, yaitu check-in hotel. Kemudian bellboy yang bertugas membawa barang tamu, kemudian servis welcome drink.
Penguji internal adalah guru produktif perhotelan Mulyana dan Linda Aswari. Sementara penguji eksternal adalah dosen Poltekpar Lombok Budiman. Pada materi making bed, siswa diuji dengan kemampuan menyiapkan kamar sesuai prosedur hotel seperti pemasangan bed protector, pemasangan seat, duvet, inner duvet, pillowcase, dan lain-lain. Diharapkan para siswa mampu melakukannya dengan cepat dan cermat, sehingga tidak ada komplain dari tamu hotel. Pada bidang layanan wisata, siswa diuji kemampuan reservasi tiket, baik untuk pribadi sebagai pelanggan maupun sebagai agen. Dalam ujian ini, kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu memesan dan menerima pesanan tiket secara online maupun offline. Kemudian ujian secara lisan dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa tentang International Association Transportation Air atau IATA dan Freedom of Air atau peraturan dan batasan penerbangan. Selain itu, siswa juga diuji menangani masalah komplain yang dilakukan oleh pelanggan. Penguji internal dari guru produktif layanan wisata, Roni Hidayatullah dan Sukriyadi. Sementara penguji eksternal adalah Muhammad Khairul Fatin, pengelola Rinjani Tracker. Bidang kuliner atau tata boga, siswa diuji dengan kemampuan memasak makanan lokal, yaitu ayam bakar taliwang, dengan menggunakan alat dan bahan sesuai standar yang telah ditentukan. Penguji internal dari guru produktif tata boga, Muhammad Khairul Rohid dan Meli Cahyani. Sementara penguji eksternal berasal dari guru produktif sekolah luar, Nur Isni Aini. Langkah yang dilakukan antara lain melakukan marinasi, yaitu menghilangkan bau amis menggunakan jeruk nipis dan garam. Kemudian meracik bumbu ayam taliwang, membakar ayam setengah matang, selanjutnya ditaburi bumbu dan dibakar kembali serta diberikan garnish. Selain itu, para siswa juga diuji dengan kemampuan memasak sup bebalung. Pelaksanaan UKK ini berjalan dengan lancar dan para siswa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tim Media SMK Negeri 1 Jerowaru mengabarkan.